Oh, tetapi Nggih, kalau menurut saya, maksudnya, kalau saya pinginnya sih simpel gitu ya, Pak. Saya nggih, panginnya simpel, satu kali kerja, udah selesai. Jadi tinggal nanti kalau pada saat waktunya, kita tinggal revisi sana, revisi sini, betul, kemudian nggih, tidak harus membuat dari awal lagi, gitu loh. Jadi, nggih. kalau menurut saya nih, kalau menurut Bapak di sini bagaimana? Supaya selalu kemarin saya mengatakan kalau ada yang mudah kenapa dipersulit, itu. Nggih. Mungkin Kalau menurut Pak saya Gunawan gimana? nggih, kalau saya pribadi ini sudah merancangnya seperti yang disampaikan Pak Ate itu memang lebih mudah, Ibu. Mhm. Sehingga sudah terarah. Nah, apa namanya, nanti ketika presentasi dengan Pak Sunarto juga ini nanti ya jadi permasalahan artinya berbeda konsep ngaten nggih. Tapi ini konsep yang saya buat ini sesuai arahan Pak Ate, Ibu. Jadi di Iya, alternatif solusi sudah ada model dan mhm. materinya Iya, ngaten. betul. Jadi, Nggih. kalau kalau saya sih malah justru pemahaman saya ketika dapat penjelasan dari Pak Ate itu, kalau menurut saya simpelnya justru dari akal permasalahan yang ada itu, panjenengan atau Bapak itu, bapak-bapak di sini sudah menentukan kira-kira besok itu yang saya mengalami kesulitan itu di materi apa. Nggih. Materinya itu sudah ditentukan, oh saya kesulitan ketika mengajarkan kedaulatan misalnya. Kedaulatannya bagaimana? Kesulitannya itu apa sih ketika mengajarkan kedaulatan itu gitu loh. Nggih. Sebentar. Itu menurut pemahaman saya sih, sehingga ketika nanti kita ke solusinya berarti kita sudah bisa menentukan, oh berarti nanti saya akan membuatnya di solusinya ya. Solusinya, oh berarti saya nanti akan mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan eh, project misalnya. Saya Nggih. akan mengembangkan dengan menggunakan metode problem listening untuk materi kedaulatan. Kita sudah mengarah ke sana walaupun alternatifnya mungkin Bapak semuanya sudah menemukan banyak solusinya gitu loh. Itu menurut saya sih pemahamannya, makanya kemarin saya tetap coba Bapak-bapak langsung bisa membayangkan kira-kira nanti di pembelajaran akan dibuat seperti apa, modelnya apa, kan saya kemarin seperti itu. Nggih, betul. Nah, ya. Konteks yang ditekankan Ibu Cahyani nggih saya paham artinya menyesuaikan apa yang disampaikan Pak Ati juga nggih Bu nggih. Ya. Dan pangapunten Ibu ini permasalahan yang saya jumpai tadi sudah sempat sharing-sharing juga ternyata Bapak Ibu yang lain mungkin yang di sini juga itu masih banyak menyampaikan permasalahan itu yang tidak berkaitan dengan Proses. pembelajaran Ibu. Nggih, seperti kemarin contohnya Bu Rezeki niku nggih. Nggih, tadi juga sempat diskusi dengan Bu siapa lupa itu nggih. Itu ada dua permasalahan tapi dicari akarnya itu tidak ketemu di proses pembelajaran. Kalau yang bujeki itu sebetulnya kemarin kalau akarnya itu, apa namanya itu, murid bosan, itu kan nanti di solusinya itu kan pembelajaran dengan berbagai macam metode bisa, yang hubungannya dengan IT. Berarti pembelajaran berbasis IT. Pembelajaran berbasis IT itu seperti apa? Bisa saja pembelajaran berbasis IT, kalau kemarin Bu Rezeki itu kan, solusinya pelatihan. Nah, itu kemarin kan pelatihan kan untuk kita, dan itu hubungannya ke anak itu sangat jauh gitu loh, tidak dalam ke proses. Tetapi kalau kita menerapkan dengan berbasis IT, itu kan bisa bermacam-macam dengan berbasis IT. Bisa Nggih. nanti dengan mengombin atau menggabungkan IT itu permainan, game, atau dengan apa namanya itu Kahoot, kuisis, atau dengan apapun dengan problem based learning. Misalnya anak misalnya ini ya, misalnya dalam problem based learning anak disuruh diberikan materi, atau kalau dengan problem based learning nggak cocok gitu ya, kalau kalau yang itu mungkin dengan inquiry anak menemukan inti materi, kemudian anak membuat kalimat-kalimat itu atau pernyataan-pernyataan itu nanti eh, dijadikan apa namanya, eh, dalam
Kahoot atau Quizizz itu kan juga bisa, itu kan berbasis IT gitu. Nggih. Itu mungkin bisa, tetapi dengan solusinya itu yang solusinya yang mengarah ke siswa sebetulnya. Kemarin gitu sih. Mungkin Nggih. gitu Pak Reginawan menurut saya gitu. Dan apa namanya? Kalau proses pembelajaran itu kan memang kita menemukan berbagai macam permasalahan di dalam setiap bab atau KD kalau yang kurikulum 2013 atau di dalam tujuan pembelajaran yang Merdeka belajar itu pasti ada permasalahan yang bisa kita temukan. Apalagi di dalam penerapan kurikulum Merdeka. Permasalahan akan sangat banyak ketika kita sudah terjun langsung di kelas gitu. Itu banyak Nggih. sekali. Jadi apa namanya ya? Tidak harus permasalahan itu dalam bentuk yang apa ya? Sangat sulit Sukar. gitu. Iya. Nggih. Tapi yang menurut kita itu masalah bagi kita dan masalah bagi anak. Itu aja. Itu sih menurut saya. Menurut Pak Gunawan gimana? Udah Sebetulnya ketemu. kalau saya pribadi Bu, ini dari awal itu kita diberi kebebasan mengeksplorasi masalah itu yang semua Mm-mm. yang ada di sekolah Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga ditemukanlah masalah misalnya Mm-mm. terkait sarana dan prasarana, Mm-mm. kualitas guru dan sebagainya. Nah, Iya. itu mungkin nggih kelemahan kita setelah di tahap LK 1.3, 4 dan sebagainya, pemilihan untuk yang menjurus ke proses pembelajaran itu kurang bisa kita cerna mungkin. Iya. Karena di awal kita sudah diberi kebebasan sebanyak-banyaknya untuk mencari permasalahan Iya. baik di dalam pelajaran maupun di luar ngaten Ibu, Iya. arahan di awal nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih sih memang. Tapi begitu saya baca LMS, nggak baca ya, lihat LMS dari awal sampai akhir, kemudian lihat materi di jadwal dari awal sampai akhir kok endingnya itu adalah mengajar. Ternyata nggih, Ya. nggih. Sehingga kemarin ketika Bapak Ibu menyampaikan seperti itu, ya memang endingnya harus ke perangkat pembelajaran gitu sih. Nah, Nggih. supaya tidak dua kali kerja maksud saya sih, permasalahan itu mungkin bisa, tetapi nanti ketika Bapak Ibu sudah dihadapkan untuk membuat 4 perangkat pembelajaran Pilihan, itu, nggih. nah Bapak Ibu kan Bapak semuanya di Bapak ini semuanya. Bapak ini Nggih. semuanya di sini itu akan kesulitan karena harus mencari masalah Lagi. lagi, gitu loh. Nah, untuk supaya tidak terlanjur mungkin bisa Bapak-bapak di sini memilih atau menentukan kira-kira masalah apa sih yang saya dihadapi Bapak semuanya ketika mengajar di kelas atau proses pembelajaran itu. Kan bisa juga apa namanya ya? Hasil belajar rendah, bisa motivasi, minat, terus apalagi itu kemampuan bertanya rendah, anak dolanan melulu, itu kan juga bisa gitu. Itu mungkin Pak Gunawan Nggih. yang mungkin Kalau punya misalkan gambaran. begini Bu, permasalahannya kalau yang saya angkat di 4 pilihan itu, Ya, kemarin sudah saya sampaikan kedisiplinan Ibu. iya Itu bisa, bisa nggih. Nggih, bisa. kemudian perundungan Nah, misalnya. itu kan nanti dikaitkan aja dengan materinya Bapak. Nggih. Jadi di permasalahan di kolom 1 itu kan kolom permasalahan apa ya? Nggih. Nah, kolom Permasalahan yang permasalahan dipilih. itu kan mungkin bisa dikatakan dalam pembelajaran materi itu mungkin kemarin Pak Nato mengatakan norma gitu kan. Nggih. Nah, norma kan berarti kalau di kelas 7 sekarang itu berarti kan dimensi yang kedua, Undang-Undang Dasar. Kebetulan saya mengajar di SMK Ibu, Oh sehingga di fase SMA, oh iya maaf. nggih. Saya nggak hafal itu sudah saya catat semua Nggih. di sini Pak. Sudah saya Nggih. catat semua. Nggih. Cuma memang tidak lengkap datanya nanti. Nah, misalnya itu di SMA materinya apa gitu yang hubungannya dengan norma, kan mungkin juga sama ya. Nggih. Dengan norma ditendaskan di situ, kenapa masalahnya di norma itu seperti apa? Kedisiplinannya masih rendah dan seterusnya. Itu kan bisa kalau norma itu kan malah bisa dibuat pakai apa itu namanya ya? Menurut Pak Gunawan nanti akan dibuat seperti apa? Kalau yang norma itu saya menggunakan modelnya untuk
analisisnya ini sih mungkin masih dangkal gitu. Iya, enggak Itu apa-apa. inquiry Bu. Oh, Inquiry inquiry. dengan langkah-langkah melalui hipotesis dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Diharapkan nanti muncul kesadaran kesadaran pentingnya peraturan di sekolah melalui materi itu dengan materi hak dan kewajiban dengan model pembelajaran inquiry. Itu sih rencana saya ngaten Ibu. Iya, enggak apa-apa. Itu juga bagus. Yang penting nanti ini apa namanya itu? Urutan sintaknya ketika proses pembelajaran itu panjenengan bisa memasukkan keaktifan siswa atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jadi sebetulnya kalau pembelajaran sekarang kan kita sebagai guru kan sebagai fasilitator enggak ya, moderator lah istilahnya di situ. Jadi kalau SMK pasti kan bisa kan untuk menerapkan seperti itu pasti bisa. Nah, mungkin yang agak rumit sedikit itu yang PJBL mungkin nggih. Yang project itu. Kira-kira Bapak Ibu juga harus bisa memilih benar kira-kira materi yang bisa dipakai untuk project atau project business learning itu memang lumayan agak berbeda dengan yang lain karena itu sintaknya lumayan banyak dari merencanakan, dari membuat program, kemudian sampai ke pelaporan itu juga harus bisa dilaksanakan semuanya di situ. Itu project. Itu mungkin dari Pak Ginawan. Mungkin ada yang lain Pak Ginawan permasalahannya. Mungkin saya tidak bisa memberikan solusi, tapi mungkin saya bisa membantu sedikit gitu ya. Karena jujur saja kalau proses pembelajaran itu dimanapun tidak akan pernah sama. Ya, dimanapun tidak akan pernah sama. Karena kembali lagi, lingkungan sekolahnya beda, muridnya juga beda, inputnya beda, sumbernya sarana prasarana di sekolah juga beda. Baik sarana yang dimiliki oleh guru maupun sarana yang dimiliki oleh siswa. Itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga Bapak dan Ibu harus bisa betul-betul bisa memilih dengan tepat nanti kira-kira pelaksanaannya itu bagaimana. Jadi bayangkannya nanti saya mulangnya gimana enaknya gitu. Gampang carane wong Jawa iki piye to nek iso mulang dengan enak aku iki gitu. Jadi jangan sampai rencana yang kita buat itu kita justru kesulitan. Seperti pengalaman saya ini ya. Pengalaman saya itu kalau saya buat RPP itu sering dipintain oleh orang-orang. Dan saya cuek aja. Karena jelas mereka pasti bingung. Benar. Ketika mereka membaca, enggak tahu iki maksudnya apa. Iki kudu ngopo gitu loh. Ya jelas tidak bisa wong itu saya sesuaikan dengan kondisi sekolah, saya sesuaikan dengan aku sendiri, saya sesuaikan juga dengan anak-anak gitu loh. Sehingga nggak mungkin bisa mengadopsi orang lain gitu. Itu sih Pak Ginawan. Mungkin ada yang lain? Ada lagi Pak Ginawan? Nggih, sementara sampun Ibu, barangkali dari yang lain. Pak Hadi, gimana Pak Hadi? Pak Hadi itu Boyolali ya Pak? Iya Bu. Sebentar, sebelumnya minta maaf baru terlambat masuk. Sebentar Bapak Ibu. Saya justru yang minta maaf sama Pak Narto. Pak Narto juga minta maaf. Nah, karena kemarin tuh begini sebetulnya. Pak Narto kemarin kan menyampaikan satu hari meet, satu hari tidak. Tetapi ternyata saya tadi ngintek, sudah ada yang masuk. Dan saya telepon Pak Narto. Pak Narto sudah kadung Google Meet juga. Ya sudah, akhirnya di sini kita tidak kuliah Bapak Ibu, kita di sini sharing aja. Iya Bu, terima kasih. Kita di sini sharing aja, tidak direkam, jadi bebas karena saya nggak bisa ngerekam. Iya siap. Saya coba iki gak iso ini. Ini cara ngerekam neng kene. Bapak Ibu ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Harus di Pak Ian ini ternyata ada tulisannya. Ya udah kita sharing aja, nggak usah lama-lama. Saya juga kalau
lihat Siap. Bapak Ibu sudah Ya. nunggu nanti tidak ada kabar berita kan nggak enak gitulah. Kita Siap. sharing saja, nggak ada yang direkam, kita ngomongnya bebas. Kita ngomongnya bebas gitu. Iya Bu, Gimana? iya Bu. Nggih, jadi tidak ada yang terlambat ini. Justru kita hanya di sini omong-omong Tadi sampai biasa lah. maaf sampai berkeringat terlambat ngotak-ngatik alat-alatnya gitu sampai. Enggak, ini saya juga baru sampai Pak, baru sampai terus ada di, Bu. saya baca di apa namanya, di grup WA ini ada meet apa enggak lah, terus saya iseng langsung saya buka, saya intik loh sudah ada 2 orang, Pak Reza sama Pak Alpa gitu, langsung saya telepon Pak Nartonya, ternyata Iya, beliaunya enggak Bu. bisa, ya sudahlah, ya udah Pak, saya tak bincang-bincang aja, nanti Pak Narto, sudah Bu saya bincang-bincang aja sama Bapak dan Ibu di situ. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih. Kita Jadi bincang-bincang kita aja. nyaman, Iya. nyaman dan interaktif itu loh Bu, interaktif berbagi Iya. pengalaman. Pokoknya sepengetahuan saya saja ya Bapak Ibu di sini ya. Sebisanya saya saja gitu. Enggak Gitu apa-apa. kalau saya. Gimana Pak Adi? Lokasi saya Ibu tadi bertanya, lokasi saya di Boyolali. Di kecamatan paling utara, di kecamatan Suwanginya Bu. Gitu. Oh iya, adik saya Boyolali Pak, Ya. Jalan Pandanaran. Oh di sentralnya Boyolali ya Bu ya, kalau di sini Ya, di desanya gitu. Jalan Pandanaran itu saya. Ya, ini tadi berarti sasaran utama tidak apa-apa, hanya siswanya ya Bu ya. Objeknya tuh untuk siswanya sekarang Bu ya. Jadi kemarin kayak prasarana dan lain-lain itu hanya sampingan, cuma ini tujuannya adalah siswanya, untuk siswanya akhirnya ya Bu ya. Ya. Kalau kita mungkin modul ajar dan sebagainya tuh larinya malah ke siswanya gitu. Oke. Gini loh Pak, sekali lagi mohon maaf. Saya ini hanya memberikan apa namanya ya, saran ya enggak. Saya ngomong sebagai teman aja deh, bukan sebagai guru pamong. Gitu, sebagai teman aja ya. Maksud saya gini, nanti Bapak Ibu itu akan membuat 4 perangkat. Dan itu kalau 4 perangkat ki okeh banget. Iya. Okeh banget itu loh. Wong sak perangkat wae okeh. Modul ajar sama itu kan sudah juga bahan ajar sama modul ajar wis beda. Nggih toh? Kalau modul ajar kan RPP-nya. Bahan ajar kan yo menerjemahkan RPP ke yang bisa dilakukan oleh siswa. Itu kan ada materinya, ada langkah-langkahnya kerja di mana, ada soalnya, ada kunci jawabannya. Di situ harus lengkap semua kalau yang namanya bahan ajar. Nah, itu kan susah. Nah, menurut saya kan disuruh mencari 4 permasalahan. Nah, kalau menurut saya sih 4 permasalahan itu langsung difokuskan untuk ke perangkat pembelajaran. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan lagi ketika dihadapkan harus membahas perangkat pembelajaran. Karena kan materi sekarang kan sudah perangkat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sedang diajak untuk mencari solusi permasalahan yang sudah ditemukan. Nah, 4 ini usahakan maaf ya. Ini teman ya, saya bukan guru pamong gitu. Siap, enggak apa-apa, Enggak apa-apa, Bu. Kan teman aja, kita santai aja. Saya masih muda kok, walaupun saya sudah tua. Nggih. Bisa diterima. Oh, gini loh. Saya nggak ingin sih sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti malah mengalami kesulitan. Bener. Wis kerjone wis tekan sore, kudu nggarap tugas sak pirang-pirang. Belum tentu juga berhasil 1 kali. Nah, mulai dari sekarang Bapak Ibu sudahlah fokuskan saja 4 permasalahan yang nanti akan dibuat perangkat pembelajaran dengan 4 model. Udah itu aja, fokuskan ke sana. Nah, nanti Bapak Ibu nyarinya itu di internet itu yang PTK atau jurnal-jurnal yang sesuai dengan modelnya itu. Banyak banget itu. Banyak banget. Ya, itu banyak, itu bisa dijadikan istilahnya apa ya, Pak? Dijadikan nanti pedoman, oh iya ini kekurangannya di sini, nanti prosesnya seperti ini.
Yang jelas kan prosesnya yang harus dilihat atau sintaknya. Nah, ini harus dilihat seperti ini. Oh, berarti materi saya nanti yang akan untuk problem based learning adalah materi ini. Nanti prosesnya begini. Nanti untuk project based learning-nya itu nanti materinya ini, prosesnya seperti ini. Untuk inquiry seperti ini, untuk scientific seperti ini, gitu. Jadi sudah diarahkan, istilahnya sudah dibayangkan untuk ke sana. Itu menurut saya, kan ada 4 permasalahan yang berbeda. Permasalahan kan banyak, bisa di siswanya, bisa di model pembelajarannya, bisa di apanya lagi ya. Materi mungkin gitu. Kalau materi sih menurut saya enggak ya Pak. Mboten. Kalau materi gimana? Kan sekarang semua anak bisa mencari materi dari mana-mana. Oh, ngaten nggih. Nggih kan? Nggih. Nah, silakan monggo. Sudah direkam. Sudah direkam, jadi maaf. Ya monggo silahkan, yang penting gitu aja sih Bapak Ibu menurut saya. Itu gitu aja. Jadi cari 4 permasalahan yang nanti langsung diarahkan atau nanti dibayangkan lah ya. Istilahnya kita membayangkan dulu, diarahkan nanti ke 4 model tadi. 4 model tadi. Itu beda semuanya loh itu. Itu beda semuanya itu. Yang paling gampang scientific. Mohon izin Ibu. Untuk scientific dan inquiry itu berbeda nggih Bu nggih? Beda. Scientific itu M itu. Nggih. Yang membaca kalau itu loh. Inquiry dan discovery itu sama napa mboten? Itu hampir mirip, inquiry sama discovery, hanya dilihat dari permasalahannya aja. Karena di tayangan Pak Ate itu dibedakan inquiry dan discovery. Ya, memang beda, tetapi mirip, saya bilang kan mirip. Nggih. Dan nanti untuk yang kita gunakan itu berarti yang scientific, inquiry, kemudian problem dan project Ibu. Ya. Inquiry atau discovery. Oh, pilih salah satu dari dua itu. Pilih salah satu. Tapi PJBL harus, PBL harus, scientific harus, kemudian satunya discovery atau inquiry. Oh, ngaten nggih. Nggih. Paham Ibu. Nggih. Pokoknya itu aja sih. Oke, itu Bapak Ibu ada lagi. Kita sharing loh hari ini. Sekali lagi. Oke, Bu Purwanti nih monggo. Oke Bu, mohon maaf mau bertanya ini terkait LK 1.4 itu saya mau merubah Bu, karena ada satu masalah yang memang masalahnya itu ada pada guru. Sementara kalau masalah pada guru sesuai penjelasan Ibu kemarin kan nggak bisa kalau diselesaikan dengan model pembelajaran itu. Nah kalau diganti masih bisa ya Bu? Ya masih bisa kan? Kan sudah ngirim LK-nya belum? Sudah Bu. Nggak apa-apa sih menurut saya, nanti bisa direvisi. Bisa direvisi enggak? Saya memang belum bisa. Kan saya tidak bisa masuk ke LMS kan. Saya hanya bisa melihat yang sudah mengerjakan sama yang belum. Bisa diganti. Kalau memang bisa diganti, monggo. Kalau Bapak Ibu berkehendak mengganti, diganti aja enggak apa-apa. Karena kan memang kami menilainya belum. Ya, belum. Karena memang kan belum selesai semuanya. Jadi saya sama Pak Anarto nanti kalau menilai nanti ada kesepakatan nanti dinilai kapan gitu. Tapi kita memang belum. Oke. Gak apa-apa Bu Purwanti ini. Pokoknya permasalahannya sesuaikan saja dengan yang ada dialami oleh panjenengan saja gitu. Oke. Pak Alpa, terus pundi Pak Alpa? Kok saya jadi ngomong Jawa ya? Gimana Pak Alpa? Hanya ingin berterima kasih Bu, kalau kemarin itu banyak pikiran yang terbuka Bu. Jadi agak banyak berubah. Jadi mengambil untuk keperluan proses pembelajaran Bu. Jadi antara pihak Alpa sendiri sebagai pendidik dan juga peserta didik. Ya, gitulah. Ya, gini. Gitu Pak Alpa, ya.
Oke, Bu Ceki. Oh, saya udah dipanggilnya Bu Ceki, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Bu. Bu, mohon izin maaf tadi telat, Bu. Saya kira nggak ada kuliah, Bu, karena Memang nggak ada Bapak Ibu, memang nggak ada. Ini aja inisiatif tadi yang ada nongol duluan itu Pak Restu sama Pak Alpa. Saya ngintip itu jadi wah nggak enak saya itu. Nah ya udah aku langsung masuk aja. Kita di sini sharing Ibu. ya, Jadi kita mohon izin, tidak ada kuliah. Saya tidak berhak memberikan kuliah. Kita di sini hanya sharing saja. Bu, pengajian RT dulu. Jadi pas pulang loh, ini ada meeting. Jadi saya baru gabung. Mohon maaf, Ibu. Nggak apa-apa. Memang kita tidak ada kuliah hari ini karena saya tidak berhak memberikan kuliah. Kita di sini hanya sharing saja berhubungan dengan dengan ini kemarin alternatif solusi gitu ya. Nah, itu. Dari tadi bisa saya ulangi lagi dari Pak Ginawan tadi ya. Pak Ginawan tadi itu mengalami kebingungan karena agak berbeda. Nah, kalau menurut pemahaman saya, supaya Bapak Ibu kan endingnya itu tetap tugas kita, mulang atau ngajar anak-anak. Dan endingnya Bapak Ibu itu membuat 4 perangkat pembelajaran. Nah, 4 perangkat pembelajaran isinya kan abot, ada RPP, ada bahan ajar dan seterusnya, dan lengkap dengan soal-soalnya kan. Nah itu kan soal-soalnya kan juga Bapak Ibu nanti juga harus berpikir soal-soal nanti dalam bentuk apa gitu kan. Nah terus nanti juga Bapak Ibu juga akan dihadapkan untuk membuat RPP yang kemarin kan bentuknya beda dengan RPP K13 nggih. Bentuknya adalah RPP menuju ke kurikulum merdeka. Nah, itu harus bisa memilah-milahkan ke sana. Walaupun modelnya itu memang yang model saya pakai. Modelnya yang di-share kemarin, model RPP, kemudian CPP dan seterusnya, itu memang saya pakai. Tetapi kebetulan saya tidak menggunakan, jadi kalau nanti Bapak Ibu di sini, Bu minta contohnya, ini saya kasih tahu dulu. Saya sudah membuat RPP model Merdeka Mengajar, tetapi saya tidak memakai memakai sih salah satunya memakai itu PJBL, tetapi saya pakai sintaknya Merdeka dari guru penggerak. Jadi mulai dari diri gitu sampai aksi nyata, pakainya itu. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu minta contoh nggak ada, katanya memakainya sintaknya Merdeka. Tapi sebetulnya sama saja, sintak Merdeka itu sebetulnya juga sintak dari problem based learning. Iya, jadi memang seperti itu. Dan harus berpihak kepada murid gitu. Harus berpihak kepada murid. Hanya di sini saya hanya menegaskan kembali sih tadi bahwa kalau bisa 4 permasalahan yang Bapak Ibu temukan itu nanti mempermudah, mempercepat Bapak Ibu ketika mendapatkan atau menyelesaikan tugas pembuatan perangkat pembelajaran tadi dengan 4 model. Jadi otomatis Bapak Ibu sudah tentukan, oh nanti materi ini saya pakai PBL, materi ini saya pakai PJBL, materi ini saya pakai inquiry begitu. Jadi disesuaikan dengan permasalahan yang Bapak Ibu temukan. Itu Bapak Ibu bisa membaca di atau mencari di internet kan banyak yang literatur yang hubungannya dengan kesulitan belajar, kemudian motivasi, minat, apalagi tidak mau bertanya, kepasifan kegiatan dan seterusnya, itu keaktifan, itu kan banyak sekali. Nanti Bapak Ibu pasti bisa berkreasi. Kalau menurut saya sih 4 model tadi mungkin bisa digabungkan dengan IT yang Bapak Ibu kuasai, misalnya dengan game dan lain sebagainya, itu bisa sih kalau menurut saya. Itu sudah menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Itu aja sih Bu Ceki yang tadi kita bicarakan. Itu. Bu, mungkin ada lagi. Itu Bu, menyambung pertanyaannya Bu Wartini tadi Bu. Kan
masih bisa dirubah kan Bu yang untuk LK 4.1 ini Bu. 2.1 mohon 2. maaf. Nah, yang untuk otomatis kan LK-LK sebelumnya juga kan masih berhubungan itu Bu. Berarti yang LK misalnya yang 1.2 mengenai eksplorasi masalah juga masih bisa diganti Bu. Kalau itu saya malah belum tahu karena jatah saya kan mulai perangkat pembelajaran. Mulai ini kan maksudnya tugas saya itu mulai perangkat pembelajaran gitu. Tapi Nah, menurut saya Ibu itu belum ada nilai yang muncul sehingga masih memungkinkan Oh begitu. sepertinya untuk Ya, ya diganti. dicoba aja sih Bapak Ibu menurut saya sih ya. Tapi Dicoba anu, aja Pak. kalau memang bisa diedit. Kalau di LMS-nya itu ada edit gitu, bisa. Ada Ibu. Iya, mungkin bisa diedit dulu. Kalau memang belum dikunci, ya. Tapi kalau memang untuk perbaikan sih evaluasi menurut saya nggak apa-apa sih. Kan untuk perbaikan Bapak Ibu semuanya nantinya. Nggih. Gitu. Bu, Ada lagi? yang hari ini Bu, untuk hari ini di LMS itu kan ada diskusi tentang cons dan pro ya Bu, pro dan cons. Cons dan Bagaimana? pro. Iya Bu. Pro dan cons. Iya. Ya kan harus sebetulnya yang harus menyampaikan itu kan Pak Narto yang menyampaikan itu. Ya, nanti biar Pak Narto aja pada pertemuan berikutnya. Dan Pak Narto mohon maaf karena Pak Narto hari ini jam yang sama melakukan meet dengan yang angkatan yang pertama. Itu ceritanya sih gitu. Mungkin besok kan masih ada besok jadwalnya meet lagi nggih Bapak Ibu jam 4 atau menunggu pemberitahuan dari Pak Narto atau Pak Yan nanti bisa jam berapa. Nah, mungkin nanti diskusinya tentang pro dan cons itu. Gitu, biar tidak tumpang tindih tugasnya. Nggih, itu. Ada lagi? Kita hanya membicarakan mengulang kembali yang kemarin aja yang sudah Bapak Ibu buat kira-kira untuk kedepannya progresnya seperti apa gitu. Kalau kemarin kan Bapak Ibu masih menemukan 1, 2 gitu kan. Nah, mungkin dengan kita sharing seperti ini, saling tanya gitu bisa menemukan permasalahan yang mungkin permasalahannya sama, bisa jadi. Di mana-mana permasalahan dengan siswa itu akeh podone. Nggih mboten. Oh, ya apa tidak? Jadi bahasa Jawa. Yang mengerti bahasa Jawa di sini hanya beberapa orang ya, mohon maaf. Kadang lali itu saya, lupa. Saya lupa. Pak Restu dari mana, Pak? Saya dari Demak, Pak. Ibu dari Demak. Kadilangu tepatnya. Mikrofonnya Pak Restu, pangapunten. Oh iya. Nggih. Saya dari Demak, Bu. Oh iya, dari Demak cedak, Pak. Ya. Rumah saya di sini. Di Pedurungan, Pak. Pedurungan ya. SMP 29 mampir aja, Pak. Siap, Bu. Ambil Bapak jambu merah ya, Pak. Iya, jambu. Deket itu, Pak. Demak sama sini deket banget itu. Iya, silakan. Nanti bisa sharing nggak apa-apa. Itu. Yang kemarin dari Purbalingga siapa ya? Saya Ibu. Oh, pada Karenyong, Pak. Loh, nggih. Dari mana Ibu? Saya dari Banjarnegara. Oh, nggih. Asli Banjarnegara Ibu. Iya, saya asli Banjarnegara, nggih. Oh, nggih. Saya merantau di Semarang. Nggih. Sudah Saya lama. berarti ke barat sedikit kalau dari Banjar gitu, Purbalingga. Okay. Iya, sedikit. Saya sering ke Purbalingga, ke Uapong, ke mana-mana itu. Itu nggih. Ya, itu silakan yang dari luar Jawa kalau mau ke Semarang, silakan. Kalau mau ke Jawa, ke Semarang ya, silakan nanti ngabari, nanti tak petuk. Saya jemput, silakan. Boleh nginep di rumah saya, boleh. Siap, Ibu. Yang beralaskan tikar ya, tapi ya. Kan bukan hotel. Gitu. Ada lagi yang perlu kita bicarakan karena tadi kita di sini hanya sharing saja. Jadi sharing pengalaman. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman yang bisa di-sharingkan ke teman-temannya, permasalahan yang dihadapi di kelas atau di sekolah dengan siswanya.
Bu, saya izin bertanya, Bu. Oh, J. Ini di sekolah saya itu masih belum menggunakan kurikulum Merdeka. Mm-mm. Nah, sementara kami kan disuruh membuat modul ajar, CP, ATP kan, Bu. Nah, rencana saya itu mau menggunakan bukunya yang K13, cuma konsepnya semuanya pakai kurikulum Merdeka. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu kan bukunya udah berubah, berbeda, Bu. Kayak Hmm. materi norma kayak gitu nggak ada gitu. Nah, apakah kalau saya mengajarkan materi norma, itu saya harus menuliskan lagi di ATP dan CP-nya ya, Bu? Ya kan kemarin walaupun itu kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, modelnya seperti itu. Semuanya Oke. dibuat seperti itu. Kalau masalah buku, monggo lah kita guru tidak harus pakai satu buku, nggih. Kita bukunya banyak. Bahkan kalau di kurikulum Merdeka atau pembelajaran sekarang kan anak mencari sendiri. Tetapi kita harus memberikan referensi yang lebih banyak. Kita memberikan referensi yang banyak dan anak memilih sendiri. Kan kalau di pembelajaran sekarang berdiferensiasi, kita harus mengakomodasi semua anak. Ada yang visual, ada Oke. yang itu macam-macam kan. Nah, kita di situ mungkin di materinya panjenengan itu kan bisa ditantumkan di situ buku A, video dan seterusnya. Nanti kan anak bisa memilih sendiri kira-kira mana yang akan dipakai begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang tidak semuanya menerapkan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka pun saya pun tidak meninggalkan buku kurikulum 2013. Karena kadang materinya tidak begitu paham, terutama di anak, maka saya masih menyandingkan antara kurikulum lama dengan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Anak masih saya suruh membuka dua-duanya, suruh membandingkan dan untuk memperkaya materi juga, gitu. Oke. Itu nggih, Pupur. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Jadi monggo lah disiasati piye caranya. Kalau bahan ajar itu kan sebetulnya menerjemahkan dari RPP. Oke. Bapak Ibu pernah kan membuat bahan ajar. Jadi menerjemahkan dari RPP itu mau dilakukan seperti apa dan bahan ajar itu yang baik itu yang bisa digunakan oleh siapapun. Baik oleh gurunya, oleh siswanya, orang tua siswa atau siapapun yang membuka atau membuka buku bahan ajar itu bisa mengerjakan sendiri. Sehingga kalau bahan ajar di sana itu lengkap gitu loh. Jadi menerjemahkan yang ada di RPP. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya apa, yang dilakukan siswa apa di situ diceritakan semua. Termasuk bahan-bahannya yang diperlukan apa. Itu di situ juga ada sebetulnya kalau menurut saya bahan ajar itu seperti itu. Nggih, Bu, matur nuwun. Jadi lengkap termasuk sampai kunci itu juga di bahan ajar itu. Nggih, Pak Hadi. Oke, maaf ini agak maaf sekali agak sensitif gitu, Bu. Oh begitu, ya enggak apa-apa. Kan mungkin juga kelemahan kami atau kelemahan saya pribadi atau gimana saya juga enggak tahu. Ini tentang model-model pembelajaran gitu. Oke. Tentang model-model pembelajaran. Maaf, seolah-olah sekali lagi maaf, seolah-olah tuh kita dipaksa untuk memakai model-model pembelajaran 4 itu tadi loh. Kalau kita memakai 1 atau 2 dan itu bisa menuju sasaran untuk siswa itu sendiri sudah bagus, kenapa harus 4 bikin semua gitu? Kan maaf, untuk siswa kan beda-beda gitu. Kalau yang nilainya tinggi monggo, tapi kalau di kami yang mungkin ya rata-rata ke bawah gitu kan seolah itu kita dipaksa untuk gitu, padahal kita untuk bisa lebih mudah mengajar adik-adik yang lebih mudah dan bisa langsung dipahami gitu. Ya. Itu
Monggo pripun monggo. Siapa Eh. tahu ada. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu di sini dari pertanyaannya Pak Hadi? Ya memang Pertanyaan kita itu, mendapat ilmu. itu yang dirasakan semua guru sih. Saya juga Iya. termasuk merasakan. Mungkin Bapak Ibu Memang ada kita yang mendapat bisa. ilmu, kita mendapat ilmu dipraktek langsung ke adik-adik. Nah, beda-beda jenjang adik-adik itu beda-beda IQ-nya gitu. Minta maaf. Iya, betul. Benar. Ada? Bapak Ibu monggo, ada yang ingin berkomentar? Mohon izin Ibu, mungkin Iya. ini pandangan saya pribadi nggih. Oke. PPG ini mungkin menurut saya tujuannya untuk memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu guru agar kompetensinya tentunya meningkat, memang seperti itu nggih. Sehingga tujuan dari khususnya prodi PPKN ini menerapkan 4 model itu agar dari kita masing-masing berpengalaman merancang model yang berbeda-beda seperti itu. Tapi tentunya di lapangan pun saya pribadi tidak bisa secara penuh mungkin menerapkan secara sempurna model yang mungkin sekarang kita akan rancang. Tapi ini untuk contoh yang terbaik yang bisa kita buat barangkali seperti itu Ibu nggih. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti kita menyesuaikan kondisi lagi dengan peserta didik dengan sekolah seperti itu. Oke. Itu sih Bu kalau menurut saya pribadi. Oke. Atur nuwun Pak Ginawan. Ada lagi Bapak Ibu? Oh. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sebagai guru akan kembali lagi ke selera asal. Oke kan? Nah, itulah guru merdeka harus bisa keluar dari zona nyaman. Piye caranya keluar dari zona nyaman? Yang bisa lakukan adalah kita. Dan yang pertama, sebetulnya gaya mengajar proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu sudah proses pembelajaran yang saintifik. Coba Bapak Ibu pikirkan, diingat, itu sudah saintifik. Hanya kadang kita tidak tahu bahwa kita sudah sampai ke langkah yang pertama, kita sudah sampai ke langkah kedua. Nah, kita di sini diminta untuk mengorganisasikan pembelajaran itu dengan benar, tidak kualik-kualik gitu loh, maksudnya begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar kita bisa proses pembelajaran itu enggak lagi pada gue guru yang paling pintar dewe gitu loh, tetapi kita mencoba mengaktifkan peserta didik yang mencari pengetahuan sendiri atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi murid yang aktif sendiri sehingga pemahaman atau prosesnya itu disenangi oleh murid. Nah, biar mereka itu senang, makanya dicoba 4 ini. Bapak Ibu diminta untuk 4 ini. 4 ini kira-kira nanti yang bisa diterima oleh murid itu yang mana? Nah, project based learning ternyata bocah gak seneng, gak suka. Oh, ternyata problem based learning bocah-bocah ternyata suka. Lah, itu nanti kita bisa mengevaluasi dan refleksi. Dari 4 pembelajaran ini memang sudah kita lakukan loh Bapak Ibu. Coba mengorganisasikan masalah, sudah kan? Sudah. Kemudian mengeksplorasi konsep misalnya, sudah kan? Sudah nggih? Mempresentasikan, sudah kan? Kita sudah melakukan itu. Nah, cuma kadang kita itu tidak sesuai dengan sintaksnya, sehingga kadang pembelajaran itu tidak berhasil gitu loh. Itu saja. Nah, itu kita sedang mencari gimana sih kelemahan kita sendiri, bagaimana sih kita bisa bekerja sama dengan siswa supaya pembelajaran itu oleh siswa itu menyenangkan. Kalau pembelajaran itu sesuai kebutuhan siswa, itu nanti hasilnya kira-kira bagus enggak? Bagus Bapak Ibu. Bagus nggih. Iya, bagus karena anak suka. Itu bagus itu. Nah, dan Bapak Ibu jangan terpacu kalau ulangan itu tertulis terus, enggak. Ulangan itu banyak, bisa lesan, bisa yang lain-lain. Apalagi sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu hanya ada 2, sumatif dan formatif saja.
sumatif itu ulangan per tujuan pembelajaran. Sedangkan yang banyaknya itu formatif. Dan yang saya lakukan ya, pengalaman ini ya Bapak Ibu, pengalaman saya yang lakukan itu model yang kita pakai menyenangkan atau tidak, berhasil atau tidak, kembali lagi ke materi yang kita pilih. Jadi harus disesuaikan juga materinya. Kita materinya kesulitan anak, misalnya pembelajaran norma. Kira-kira mau apa ya? Nah, saya pernah pembelajaran norma pakai project based learning. Jadi saya suruh anak-anak itu mengamati secara langsung, gitu ya. Pengamatan secara langsung itu dalam waktu berapa itu? Katanya waktu itu 1 bulan. Memang 1 bulan Bapak Ibu. Jadi saya suruh mengamati bagaimana penerapan norma di sekolah dan di masyarakat itu secara langsung. Hasilnya apa? Buku. Hasilnya buku. Bagus-bagus itu. Ternyata anak itu luar biasa. Dan itu hasil foto mereka sendiri. Jadi nggak ada yang ngambil dari internet. Bahkan saya juga kena di situ, nggak pakai helm. Iya, iya saya kena Bapak Ibu. Di situ dipresentasikan Bu Cahya waktu ke sekolah tidak pakai helm. Walaupun gegernya itu motor nomor saya itu. Itu. Jadi luar biasa. Ternyata ketika dijilid, saya bilangnya dijilid. Tetapi ternyata anak itu membuatnya buku seperti buku terbitan itu yang soft cover itu. Soft cover nih. Iya, jadi bagus-bagus sekali. Nah, itu kan ternyata anak memiliki kemampuan yang kadang kita tidak tahu gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kan kenapa mereka jadi bagus? Karena pembelajaran itu yang dilakukan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, berkali-kali sekarang juga saya norma kemarin itu juga saya gunakan yang sama. Bagus-bagus juga. Saya suruh buat poster. Itu bagus posternya, gambarnya diri mereka sendiri, bahkan ada yang papahnya ketika nyupir tidak pakai sabuk pengaman itu dijadikan poster, itu juga ada gitu loh. Berarti mereka kan kejujuran juga ada, tanggung jawab gitu loh. Kembali lagi ke apa kalau kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasilanya masuk gitu. Hari ini kurikulum merdeka. Jadi sekali lagi ya kita memang harus dituntut satu langkah lebih dulu dari yang lain Bapak Ibu. Bagaimana kita mau disenangi anak, kita harus membuat diri kita beda. Ya, kita harus buat diri kita beda dulu dengan yang lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu PPG harus beda dengan yang lain, jangan seperti guru-guru seperti saya yang sudah tua gitu ya. Saya sudah 7 tahun lagi pensiun Bapak Ibu. Ya. Tapi saya masih semangat. Saya mau kalah ini. Masih muda ya. Masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda. Harus muda Bapak Ibu, harus muda. Kelihatannya masih seperti umur 30, Bu. Waduh. Iya, betul. Terima kasih lah, itulah. Saya selalu semangat dan saya selalu mencoba Bapak Ibu. Kalau di model ini saya nggak berhasil, maka saya akan melakukan model itu diterapkan di materi yang berbeda. Dicoba terus gitu. Sehingga saya sudah tahu, oh ya kalau materi ini berhasil disenangi anak, pakainya model ini. Makanya saya pakai gitu. Seperti itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi memang pekerjaan kita kadang membosankan. Apalagi kalau jamnya banyak. Misalnya mulai 6 kelas di kelas 7 semua. Kadang-kadang 7A kita sudah semangat karena muridnya semangat. Nanti di kelas 7B muridnya tidak semangat. Iya. Semangat. Mau Iya, itu nggak bisa, gitu kan? Nah itu kembali lagi ke kita. Kita dituntut kemampuan kita kudu piye gitu. Jadi kita sendiri yang harus bisa membangkitkan kita dalam diri kita sendiri untuk melakukan lebih gitu loh Bapak. Jangan kalah semangat. Masa sing tua-tua kayak guru-guru yang sepuh-sepuh, alah wis meh pensiun, sing penting mulang. Nah, itu. Dan bisa menilai ternyata Bapak Ibu. Karena bisa menilai itu. Ketika itu kan ANBK gitu ya, kan ada survei lingkungan belajar. Kebetulan saya kan
di sekolah dipercaya untuk mengelola yang anak-anak NBK. Kan ada pertanyaan seperti itu. Ketika saya tanyakan, apakah di sini ada Bapak Ibu yang mengajarnya monoton? Ada, Bu. Nah, menyebut nama. Kan kita malu, Pak, kalau seperti itu. Masih muda. Iya, betul. Iya kan? Nah, kembali lagi kita bisa untuk meningkatkan potensi. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu apa yang Bapak Ibu lakukan dari proses pembelajaran, dari pengalaman-pengalaman dengan model-model yang tadi, Bapak Ibu bisa jadi buat reporter, best practice. Nah, itu kan bisa untuk pengembangan diri Bapak Ibu dari pengalaman-pengalaman itu. Itu jadi apa namanya ya? Marilah kita berubah. Yang mau berubah ya harus dari diri kita sendiri, harus mengawali, kita mencoba. Makanya Bapak Ibu ditantang untuk membuat 4 model itu. Maksudnya biar nanti bisa mengevaluasi di sekolah, di kelas Bapak Ibu yang berhasil yang mana, kekurangannya di mana, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, sehingga nanti kelemahan yang ada bisa Bapak Ibu evaluasi, dievaluasi, direfleksi, biar nanti oh iya saya kekurangannya di sini, nanti bisa diganti-ganti. Kalau sudah menguasai 4 ini, pembelajaran pasti akan bagus sekali di kelas, pasti anak-anak suka. Itu nggih Pak Hadi menurut saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat beda, monggo. Ada? Ya, jangan kalah sama saya yang sudah tua aja masih semangat, masih suka mencoba loh Bapak Ibu. Saya itu kalau ada yang baru itu suka tanya kepada Pak Ate. Pak Ate ada yang baru enggak? Gitu. Saya suka tanya itu. Saya ingin apa? Atau saya juga kadang tanya-tanya teman-teman yang dari lain daerah gitu. Saya tanya, punya cara yang baru enggak? Punya model yang baru enggak? Terutama yang kemarin ketika pandemi ya Bapak Ibu ya. Kebingungan mulangnya piye iki? Mulangnya Zoom terus gitu kan, membosankan bocah diulang kena ngomong yo membosankan gitu kan. Nah, itu adalah ternyata itu juga bisa dilakukan. Yang project itu jalan loh Bapak Ibu. Ketika pandemi project itu jalan loh Bapak Ibu. Benar. Karena hasilnya ada. Walaupun tidak setebal ketika sebelum pandemi. Tapi mereka bisa mengerjakan karena itu kan individu ketika pandemi itu. Jadi mereka di lingkungan sekitar mereka sendiri juga bagus-bagus. Bisa ya Pak Hadi? Bisa ya Bapak Ibu ya, semangat ya. Nanti kan ada latihan. Siap Ibu, mohon bimbingannya Bu. Jangan mari kita berbagi. Kita berbagi pengalaman. Bapak Ibu sudah mengajar berapa tahun kemarin? Kalau saya 4 Ibu. 4 tahun. Ya, 4 tahun pasti sudah cukup waktu yang cukup lama itu untuk bisa mengamati kira-kira pembelajaran saya yang berhasil mana, yang kesulitan yang mana, kesulitannya di siapa, di bagian apa, saya yakin sudah tahu. Dan pasti sudah berusaha untuk merekodoyo. Kalau merekodoyo bahasa Indonesianya apa ya? Berusaha dengan berusaha sekuat tenaga. Ya, berusaha dengan berbagai macam cara. Sesuk iki nganggo apa ya? Besok ini apa gitu kan? Nah itu loh jempol untuk Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Maka jadi center ini Bapak Ibu nanti. Jadi nanti bisa jadi mungkin nanti ada yang tergerak hatinya dan bergerak mengikuti Bapak Ibu guru ketika mengajar nanti. Kan nanti PPL-nya kan di sekolah kan? Nah, PPL-nya kan nanti bisa ditonton sama teman-temannya yang lain itu. Ini loh saya mau praktek PJBL. Mungkin nanti itu banyak, kalau Bapak Ibu berhasil kan banyak teman-teman yang akan ikut mencoba untuk mengikuti jejak Bapak Ibu semua. Gitu sih menurut saya. Itu juga. Ada lagi nih? Ada yang perlu di-sharingkan? Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita sudahi aja. Kalau Bapak Ibu mungkin apa namanya ya, atau pingin menghubungi saya nggak apa-apa, silakan menghubungi. Tapi saya hanya mengajar 33 jam di sekolah. Ya, hanya mengajar 33 jam di sekolah. Jadi cukup padat.
Ya, kemarin juga permasalahan jam pelajaran yang cukup padat itu juga sempat disampaikan juga Ibu. Bagaimana seorang guru dituntut untuk menerapkan dan menginovasi pembelajaran, sementara itu tuntutan untuk jam pelajaran masih cukup besar itu. Malah enak loh Bapak Ibu. Gitu, mungkin strateginya seperti apa Ibu Nah, Cahyani? itu strateginya itu dengan model pembelajaran yang menyenangkan. Enak loh Bapak Ibu. Saya nggak pernah capek. Kadang saya pakainya blended. Jadi saya kirim dulu materinya ke anak-anak. Besok ya anak-anak gini gitu. Itu sudah nanti ketika ketika proses pelaksanaannya baru anak sudah melajari dulu. Misalnya besok ini ya, ini materinya dipelajari. Besok kegiatannya adalah kalian nanti membuat pertanyaan dan seterusnya. Itu tinggal menerapkan aja. Artinya ini Bu, untuk tuntutan administrasinya, artinya untuk pembuatan modul ajarnya beserta penilaian dan sebagainya, kemudian nanti menginovasikan itu kalau menurut sebagian kemarin disampaikan itu masih menjadi kendala ketika 40 jam mengajar atau sampai 33 jam mengajar seperti itu. Itu mungkin strategi sebagai kita untuk menghadapi seperti itu bagaimana gitu. Oh, benar banget. Saya juga mengalami kesulitan yang sama. Karena kebetulan saya pernah 36. Saya baru 33 sekarang, kemarin 36. Kemarin 36, kemudian saya dibebani juga kurikulum. Saya juga dibebani pembinaan ekstrakurikuler. Ya, tapi insya Allah kalau kita mau kita bisa lakukan. Yang namanya penilaian kan kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Ya, kan bisa yang namanya penilaian kan bisa dengan proses, bisa. Kalau yang K13 kan, kalau kemarin kan K13 ya. Kalau K13 kan ada sikap, pengetahuan, ada keterampilan. Nah, pengetahuan kan bisa Bapak Ibu lakukan dengan tes lesan bisa, atau tes tertulis bisa. Kalau Bapak Ibu malas gitu kayak saya buatnya pakai Google Form. Sih sudah nilainya udah masuk, tinggal kita masukkan gitu. Atau kalau kita pakai keterampilan, kita tugas gitu ya, saya membuat produk gitu ya, ya kan kelompok kan dalam satu kelompok kalau memang mereka dalam satu kelompok tidak mengalami kendala kan nilainya kan otomatis hampir sama. Beda kalau ada laporan ini temanku nggak mau kerja ini Bu, itu baru beda kan. Ya pokoknya jangan dibuat beban lah Bapak Ibu, santai, yang penting kita bisa berbagi waktu gitu. Kita membuat perangkat pembelajarannya kalau satu level kan ya betul, di awal ini kan hanya satu, repotnya di awal. Dan kalau satu kali kita pakai di awal, misalnya PBL di kelas 7A, nanti di 7B, 7C, 7D kan udah hafal. Udah harus melakukan seperti itu. Dimana pasti akan mengalami perbedaan di kelas-kelas yang berbeda. Karena anak-anaknya juga beda, lingkungannya juga beda, jamnya juga beda. Nah itu Ibu, terkait itu di masing-masing kelas itu kan karakteristiknya berbeda-beda gitu nggih. Tapi kita memang pembuatan modul ajar atau perangkatnya itu kan untuk satu angkatan. Itu mengantisipasinya seperti apa Ibu? Apakah memang nanti di pelaksanaannya atau kita harus merancang di setiap kelas kita itu memetakan dulu karakteristik kelas 7A, 7B itu nanti penerapan modelnya yang berbeda atau seperti apa Ibu? Kadang juga masih bingung. Ya, kalau memang di situ tidak ada yang berkebutuhan khusus, kan memang harus sama Pak. Sama nggak apa-apa. Beda kalau yang berkebutuhan khusus. Sedangkan kalau yang anak-anak tingkat tinggi sedang itu kan kita yang melevelkan. Dan itu kan tidak boleh seharusnya dikasih tahu ke anak. Dan seharusnya juga ketika pembentukan kelompok kita yang membentuk. Kalau ingin di situ ada terjadi tutor sebaya. Kan kita tidak boleh kelompok yang rendah harus rendah semua ya. Nanti ketinggalan Bapak. Nah, tujuan kita tahu itu asesmen diagnostik ya, itu kan diagnostik itu kan. Kita ingin tahu sih berapa anak yang penguasaannya tinggi, berapa anak yang sedang, berapa anak yang rendah. Nah,
itu justru sangat membantu kita ketika kita membutuhkan tenaga untuk menjelaskan. Jadi anak-anak yang kemampuan tinggi justru harus diletakkan, dicampur di semua kelompok agar ketika ada anak yang tidak paham, sudah ada anak yang kemampuan tinggi di situ. Dan kan pembuatan bahan ajar yang kita buat kan sesuai dengan RPP, Pak. Nggih. Kan kita buat ya nggak boleh ya sesuai RPP itu seperti apa ya kita bahan ajarnya seperti itu. Kalau memang Untuk semua kelasnya tentu. iya, kalau memang di sekolah itu ada yang berkebutuhan khusus atau berkebutuhan istimewa, baru di RPP-nya itu kan juga beda, Pak. Nah, di modul ajarnya, bahan ajarnya juga harus beda juga. Itu saya punya anak yang berkebutuhan khusus, tetapi dia tidak mau dibedakan karena kebetulan kemampuan berpikirnya tidak rendah. Jadi hanya karena autis gitu ya, hanya autis, hanya ketika dia disuruh untuk membuat produk itu ya semaunya sendiri, kan tidak masalah, tidak salah di kurikulum merdeka. Aku bisanya seperti ini, kita harus memfasilitasi, gitu loh. Kita tidak bisa memaksakan, pokoknya aku tunggal PowerPoint, pakai ditulis ketik, nggak bisa. Kalau kita memang berdiferensiasi loh, Pak. Jadi kita harus memfasilitasi semua, mengakomodasi semua. Mau PowerPoint oke, mau poster oke, mau tulis tangan oke, mau ketik oke. Yang penting hasilnya sesuai dengan yang ada di RPP Bapak Ibu. Tuh. Saya selama ini begitu. Oke. Kalau di kelas kami, Ibu, di sekolah kami itu ada sebagian 2 kalau tidak salah itu kebutuhan khususnya itu bibir sumbing, Ibu. Itu nggak masalah dengan kemampuan berpikir. Enggak, tidak masalah. Itu tapi terkadang dari segi komunikasi ketika mungkin presentasi atau menyampaikan pendapat dan sebagainya itu biasanya kalau saya pribadi itu sedikit kendala, barangkali takutnya menyakiti hati yang bersangkutan seperti itu, Ibu. Kalau kita bedakan nanti takutnya seperti itu, tapi kalau kita sesuaikan dengan yang lain juga kesulitan, Ibu. Biasanya itu masih saya kalau seperti itu kan di dalam penilaian harus sudah ada standarnya tuh, Bapak. Nggih. Ya itu sesuaikan standar. Dan Bapak Ibu ya, maaf ini jadi sharing lagi ya, karena kebetulan saya pernah punya murid yang bisu tuli. Nah, bisu tuli, dia mau berbicara, Bapak Ibu. Dan memang ketika kita masuk di situ di kelas itu kelas sudah dikondisikan, anak-anak teman kalian ini punya keistimewaan, yaitu dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, sehingga kalau ingin berbicara atau berkomunikasi bertatapan langsung, jadi anaknya bisa membaca huruf bibir, itu bisa, jadi komunikasinya bisa. Dan dia kebetulan anak itu ketika saya tawari, Dok, mau presentasi, dia mengangguk. Dia mengangguk. Dan ketika dia presentasi, Bapak Ibu bisa bayangkan, kira-kira ono sing ngerti enggak? Ya, menggunakan bahasa dia isyarat ngomong ditambah dengan bahasa isyarat. Sampai saya kursus bahasa isyarat supaya paham. Dan teman-temannya juga paham dia ngomong apa karena gerak bibirnya sudah terbiasa, saya, kamu, akan. Jadi ininya sudah, jadi teman-temannya juga oh ya dia ngomong ini, paham dan menghargai. Itu loh ya. Jadi kita tidak boleh mengesampingkan mereka seperti itu karena mereka itu memiliki kelebihan istimewa. Istilahnya sekarang begitu kalau di disiplin positif. Jadi justru jangan dipinggirkan, justru beri kesempatan. Tetapi dikatakan harus yaitu memberitahu ke teman-temannya dulu. Teman-temannya luar biasa. Saya di sekolah saya kan kebetulan sekolah yang inklusi ya. Jadi pernah yang seperti tadi tunadaksa termasuk itu yang tadi ya. Itu tidak bisa jalan. Itu juga tidak mau dibantu ketika harus maju. Dia akan berjalan sendiri. Dengan apa Bapak Ibu? Dia tidak mau pakai kursi roda dan tidak mau pakai krek. Dia itu bertatih-tatih pakai kursi didorong ke depan. Dia presentasi di depan, berdiri pegangan kursi.
dan tidak mau temennya membantu, kecuali kalau ke kamar mandi dia baru minta bantuan temennya karena agak jauh. Itu loh, itu luar biasa sekali, banyak yang seperti itu kecerdasan istimewa Bapak Ibu. Dan itu punya apa namanya kelebihan yang kita juga tidak punya. Hati mereka itu apa namanya pedulinya tinggi loh itu, pedulinya tinggi loh itu. Sekarang sudah lulus itu Bapak Ibu yang disutuli sama yang tunadaksa. Udah, nilainya bagus karena ketika dia mengerjakan juga bisa. Cuma kendalanya kita ngajarnya seperti gini, dia di depan saya mengajarnya dan kita harus memberikan materi yang dia bisa miliki di print atau di PowerPoint di apa itu dia bisa belajar. Jadi berilah kesempatan, jangan disudutkan atau dipinggirkan gitu ya Bapak Ibu, supaya mereka juga punya hak yang sama kok dengan yang lain, nggak ada yang berbeda. Itu justru kalau kita sudah berhasil, oh bangga sekali loh Bapak. Bener, saya rasanya juga senang sekali ketika anaknya itu lulus, senang sekali rasanya, nilainya ternyata tidak jelek gitu kan, bangga gitu, ikut bangga saya ternyata bisa seperti mereka, dengan mereka ternyata saya bisa. Ya memang di kelas prosesnya beda kan, di RPP-nya juga beda gitu ya. Itu pengalaman saya di sharing dulu ya. Iya Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu masih ada lagi yang perlu kita sharingkan? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau dari saya sudah cukup Ibu. Iya. Barangkali dari Bapak Ibu guru yang lain. Oh ya, Bu Ceki ada apa? Bu Ceki monggo. Bu, ini Bu mau tanya bagaimana menghadapi peserta didik yang seperti ini Bu. Dia itu bisa Bu membaca Bu, menulis bisa. Tapi kalau ditanya Bu, diem saja nggak mau jawab. Walaupun sudah dipancing-pancing, tapi diem saja Bu. Ya, sama. Saya seringnya saya kasih kertas Bu, saya suruh nulis karena dia bisa Bu menulis Bu. Seperti itu tuh bagaimana Bu cara melakukan pendekatannya, kemudian dia bisa berbicara. Ternyata bukan hanya di pelajaran PPKN saja Bu, ternyata di guru-guru lain saya sharing di kantor itu saya tanya juga seperti itu Bu. Itu bagaimana Bu solusinya menurut Ibu Cahyaning? Nah, saya pernah juga sama seperti itu. Nah, langkah yang pertama saya lakukan dulu memang saya karena kan saya amati awalnya dia mau kerja juga mau, tapi tidak pernah mau bicara. Kemudian yang saya lakukan, saya kerjasama dengan wali kelas. Wali kelas juga ternyata mengamatinya sama. Kemudian saya kerjasama dengan guru BK. Ternyata mengamatinya juga sama, pendapatnya sama. Nah, kemudian oleh guru BK diadakan pendekatan. Kemudian kita kerjasama dengan orang tua. Nah, ketika kita kerjasama dengan orang tuanya memang sebelumnya itu kaget karena di rumah ngomongnya banter. Iya, ngomongnya banter. Ternyata dia kena krisis kepercayaan diri. Nah, akhirnya guru BK kami kebetulan ada yang di SPD Cons gitu ya, konseling. Akhirnya di konseling, lambat laun dia mau, awalnya gini, ketika ada tugas presentasi, maka di rumah ibunya disuruh ngerekam. Itu. Jadi presentasinya bentuknya rekaman yang disampaikan ke saya. Ketika harus presentasi sendiri itu rekaman. Nah, ketika kelompok ya dia otomatis yang sebagai operator atau yang mengetik dan seterusnya itu. Nah, saya coba seperti itu. Guru seni akhirnya juga ambil jalan yang sama. Disuruh nyanyi di rumah, rekamannya dikumpulkan. Alhamdulillah juga bisa berubah ketika kelas 9. Walaupun ya hanya karena ya itu harus ditemukan akar permasalahannya dulu sih sebetulnya. Nah, itu kan karena di sekolah kami ada yang ahli konseling, akhirnya ditemukan bahwa dia krisis kepercayaan diri. Dan itu tidak bisa kerjasama panjenengan sendiri, tetapi juga dengan guru BK dan orang tua. Dan kami ternyata berhasil itu dengan orang tua. Ini di kelas 9 sudah mau bicara mengungkapkan walaupun
ya masih sedikit-sedikit gitu ya. Tapi sudah mau untuk istilahnya membaca ketika disuruh membaca. Walaupun suaranya harus dengan speaker, tapi sudah mau untuk mulai gitu. Nah, itu juga pekerjaan kita banyak Bapak Ibu ya. Itulah istimewanya kita loh, kita harus bangga loh dari jadi guru itu. Kita pandai juga karena anak-anak loh, kita jadi belajar banyak dengan mereka kalau tanpa kita sadari sebetulnya. Saya juga banyak belajar dari anak-anak ketika sekolah kami jadi sekolah inklusi, saya belajar itu. Awalnya itu ya jengkel, tapi lama-kelamaan ternyata mengasihkan juga. Karena kita dituntut yang harus punya kelebihan gitu loh. Harus punya kemampuan yang lain gitu loh. Dituntut, ya sih carane ini. Jadi punya apa namanya di sini gregetan apa ya, gemes gitu ya. Orang bilang gemes. Aku kok bingung karo cah iki kudu piye gitu loh. Kan otomatis kita melakukan inovasi lah. Akhirnya ketemu seperti itu. Itu loh. Makanya kita harus bangga dulu, kita jadi guru terus bangga loh. Jangan aku iseno kerjaanku guru. Nah, itu jangan jadi guru berarti. Ya, Bapak Ibu gitu. Gitu ya Bu Ceki ya. Nanti silakan Ya, coba. Coba jangan kerja sendiri, nggak bisa. Bapak Ibu Bu Ceki sudah tahu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Coba dengan guru BK dan orang tua. Jangan lupa orang tua di sini. Itu maaf Bu, tempat saya itu belum ada guru BK-nya Bu, karena sekolah kecil katanya Bu, jadi belum ada guru BK Bu. Jadi memang wali kelas biasanya Bu yang kalau ada yang masalah gitu, wali ya, kelas. apa-apa. Wali kelas dan panjenengan belajar ilmu konseling dan coaching. Nah, baca-baca ilmu konseling. Saya sampai baca coaching iki piye to? Saya sampai tanya itu sama guru BK-nya. Caranya piye itu, saya juga ikut belajar ketika itu. Mau enggak itu kan pengetahuan tambahan bagi kita. Saya jadi tahu ilmu coaching gitu loh. Dulunya apa sih coaching itu? Nah, sekarang ternyata oh iya, ternyata menghadapi anak-anak itu tidak mudah. Harus dengan berbagai macam teknik gitu ya, dengan anak-anak yang berbeda. Itu nggih. Jangan patah semangat, yang penting harus semangat kita. Semangat Belajar. ya Bu. Semangat. Ingat, kita juga belajar dari murid. Gitu. Kan kita sekarang seperti itu. Kita belajar dari murid, bukan gue yang paling pintar. Mereka justru yang paling banyak tahu. Cuma kita saja kadang tell me. Loh, kalau IT saya tell me loh. Sama Bu. Iya, kalau IT saya tell me. Tapi anak-anak pintar, makanya, oh ya Bu, buat gini aja ya Bu. Oh ya, bagus. Bu, kalau buat gini gimana? Oh ya Bu, loh kan. Malah saya jadi belajar. Cah, gawe ini kayak gini. Gawe ini caranya piye yo, Cah? Loh, Bu saya nggak tahu. Belum. Mau ngasih tahu? Mau. Kan jadinya sih mau malahan. Nah, coba jelaskan di depan biar teman-temannya tahu yang belum tahu. Kan mereka jadi, oh ya, saya mau tak buat kayak gitu ya Bu. Nah, malah kan kita jadi dapat dari mereka juga. Gitu. Ya, intinya jadi guru jangan egois gitu kan. Nah, jangan, kadang kan kita mengaku, aku ki guru loh, aku digugu dan ditiru, saya ini gak zamannya lagi gitu. Yang penting kita harus beri keteladanan aja. Itu yang penting, kita harus beri keteladanan ya. Itu Bapak Ibu, ini jadi seru ini sharingnya. Gak apa-apa kemana-mana, itu kan juga permasalahan juga, ya kan? Nggih, Ya, itu kan permasalahan bisa berdiferensiasi lagi. Iya, itu kan jadi permasalahan KSP yang berdiferensiasi. Secara tidak langsung itu sudah ke sana. Gitu nggih? Itu nih Bapak Ibu, tidak ada. Terima kasih untuk sore hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah agak tergerak hatinya, karena saya tugasnya hanya menggerakkan saja, menggerakkan hati Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu untuk berjuang menuju ke menuju kemerdekaan, keberhasilan ya, iya keberhasilan PPKN gitu ya, keberhasilan Bapak Ibu nantinya sehingga menjadi idola anak-anak. Itu yang penting. Saya cita-citanya jadi idola anak-anak, tapi belum.
sampai mau pensiun belum jadi juga anak-anak. Karena masih ada juga yang nggak suka. Nah, itu sangat kita perbaiki. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon Nggih, maaf sama-sama Ibu. sharing kali ini ada beberapa kata atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi besok sore. Mohon maaf sekali lagi. Selamat membuat perangkat. Besok sharing gini aja nggak Bu? Asik. Besok sharing gini aja malah asik. Saya harus bagi pengalaman. Saya harus bagi pengalaman luar biasa. Benar serius Bu. Ini mendapatkan lagi itu iya. Iya. Terima kasih kalau memang bermanfaat. Silakan yang bermanfaat bisa dipakai. Kalau yang tidak bermanfaat nggak usah dipakai. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Cahya dari Semarang. Terima kasih Bu Cahya. Terima kasih. Selamat sore. Sama-sama Bapak Ibu guru. Ya, semuanya Bapak Ibu guru. Saya tutup, nggih. Nggih, Bu. Assalamualaikum semuanya. Salam. Nggih.